Jika ijazah Jokowi palsu. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Berandai-andai itu kadang menyenangkan, apalagi jika yang diandaikan itu memungkinkan untuk terjadi, sehingga berubah menjadi prediksi. Di tengah karut-marut penyelenggaraan negara, maka fenomena politik yang muncul dan ramai, patut untuk dianalisis. Salah satu fenomena menarik itu adalah isu ijazah palsu Jokowi. Hingga kini, masalah keaslian ijazah Jokowi ini tidak kunjung terklarifikasi. Jokowi sendiri seperti menutup mata dan telinga atas kepenasaran masyarakat dan rakyat Indonesia. Alih-alih menunjukkan ijazah aslinya, justru orang yang menuduh atau mempermasalahkan, seperti Bambang Tri dan Gus Nur akhirnya masuk penjara. Isu ijazah palsu itu andai ternyata terbukti, maka prediksi yang terjadi adalah, pertama, akan masuk dalam Guinness World Record sebagai kebohongan paling bersejarah. 10 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden tanpa keabsahan persyaratan. KPU tertipu dan penipu cuma bisa tersipu tanpa rasa malu. Bisa dibuat patung The Liar King, Raja Pembohong. Kedua, presiden tidak sah. Berkonsekuensi hukum tidak sahnya para menteri dan pejabat lain yang berbasis surat keputusan presiden. Begitu juga dengan aturan dan kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi, seluruhnya batal demi hukum, Nitek Het van Heeswege. Ketiga, ruang akademis tercemar, khususnya UGM, yang diam dan terkesan membiarkan polemik terjadi. Lembaga yang memiliki otoritas untuk mempublikasikan atau mengklarifikasi, ternyata bersikap abu-abu, bagai tertekan oleh sebuah kekuatan besar. Mempertaruhkan kejujuran akademis. Keempat, segala kontrak dengan asing termasuk investasi IKN, kereta cepat Cina, jaminan APBN, program obor, maupun hutang-hutang luar negeri yang dilakukan oleh presiden ataupun menteri, menjadi masalah hukum dan politik. Rakyat tidak akan mengakui adanya transaksi ilegal tersebut. Kelima, Presiden Jokowi menghadapi meja persidangan atas delik pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, penipuan atau kebohongan. Keonaran sudah dapat dipastikan terjadi, pasca terbongkarnya kepalsuan ijazah tersebut. Dengan gonjang-ganjing soal ijazah, akibat Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah asli, baik perguruan tinggi maupun sekolah menengahnya, maka hal itu sudah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tercela. Artinya, DPR, MPR sudah dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan hukum untuk proses pemakzulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AUD 1945. Kepastian palsu atau tidak ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, sebenarnya dapat dibuktikan di depan sidang MK, saat proses pemakzulan tersebut berjalan. Pembuktian keaslian ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan terkait, bukanlah hal yang sulit. Jika ada kemauan untuk melakukan pengusutan, maka hal itu sangatlah mudah. Andai ijazah Jokowi palsu, maka benar dan tepat jika karikatur Pinocchio yang berhidung panjang itu disematkan pada Jokowi. Semoga masih ada kemauan dan kemampuan Presiden Jokowi untuk mampu menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, inilah ijazah asli saya. Maka selesailah dan Jokowi pun lolos dari kedudukan sebagai pesakitan. Untuk kasus ijazah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ya, hari ini jadwal sidang pertamanya dari gugatan Bambang Tri terhadap tergugat satunya Pak Jokowi, tergugat duanya MPR gitu ya, kalau nggak salah tergugat 3 Mendagri. Nanti kita simak lah. Tapi sayangnya Pak Jokowinya tidak hadir. Ya, memang dari MPR dan Menteri Dalam Negeri pun sama tidak hadir. Tapi mereka diwakilkan oleh pengacaranya dengan surat kuasa tentu. Tapi kalau Pak Jokowi ini surat kuasanya belum muncul. Jadi semua effort yang sudah terjadi tentu dari pengacaranya Pak Bambang Tri, Egy Sujana, Ahmad Husainuddin dan kawan-kawan, kemudian juga dari pengacara tergugat 2, 3, 4, itu semua sudah hadir. Bahkan konon katanya banyak juga masyarakat yang menghadiri. Tapi akhirnya batal sidangnya, gara-gara pengacaranya tergugat 1 alias Pak Jokowi, ini tidak membawa surat kuasa. Waduh, sayang sekali ini.
Padahal ini momentum tepat untuk Pak Jokowi menunjukkan keaslian ijazahnya. Kan ya ini mah pikiran rakyat jelata saja gitu ya. Datang ke situ, tunjukkan buktinya, ada pemeriksaan forensik, dicek sebentar, kurang lebih begitu ya. Sudah selesai. Tidak mesti kemudian menjadi bertele-tele, bahkan malah sampai menghadirkan teman-teman kuliah Pak Jokowi, padahal itu tidak menjadi bagian dari konten gugatannya. Lucu gitu. Ya, baik sahabat semua, kita akan coba simak kenapa Pak Jokowi tidak hadir, atau pengacaranya juga tidak apa ya, tidak mempersiapkan dengan lebih cepat lah. Harusnya kan bisa lah, sekelas presiden gitu. Ini untuk menjaga nama baik Bapak gitu. Sebetulnya kan begitu. Nah ini kan ini berandai-andai kemungkinan yang terburuk, mudah-mudahan tidak terjadi juga. Kalau benar dugaan ijazah palsu ini terbukti, ini malapetaka bagi bangsa kita. Ini malapetaka bagi dunia pendidikan kita. Ya, negara sebesar Indonesia gitu, kok bisa luput dari hal-hal yang harusnya ini menjadi teknis administratif yang SOP gitu, standar operasional prosedur ini sudah harus gampang harusnya gitu ngecek, oke ini asli ini tidak, ini harus sampai masuk pengadilan. Dan sangat disayangkan sekali penggugatnya malah sekarang sudah ditersangkakan karena penodaan agama. Walaupun saya sudah cari-cari tapi belum nemu itu apa delik detailnya apa sih gitu. Kok kenapa bisa sampai dijadikan penodaan agama. Oke, nanti kita tunggu lah, mudah-mudahan besok ada kabarnya ya. Baru kali ini di alam semesta ada reuni kampus bawa fotokopi ijazah buat bukti. Ya, ini sudah saya kupas di video di hari yang lalu ya. Bagaimana begitu luar biasanya kepresidenan, istana barangkali bisa menghadirkan teman-teman kuliah Pak Jokowi yang tentunya pada sibuk gitu ya. Ngumpul itu. Dan yang lucunya dan hebatnya, mereka semua pada membawa ijazah. Ada yang pakai handphone diliatin, ini ijazah saya sama dengan Pak Jokowi. Ada yang bawa fotokopiannya, ada yang bahkan bawa fotokopiannya dilegalisir pula. Gitu. Padahal sudah usia Pak Jokowi gitu. Lucu gitu ya, aneh ya. Sampai melihatkan foto-fotonya segala macam. Padahal kalau dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya, karena tentu ini juga respon dari apa yang terjadi di gugatan di pengadilan itu, tidak dipermasalahkan Pak Jokowi di UGM. Yang dipermasalahkan ijazah SMA, SMP, dan SD. Gitu ya. Oke, kita simak kabarnya. Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ditunda. Yang rakyat inginkan kan mudah saja. Pak Jokowi hadir di sidang, bawa ijazah asli, tunjukkan, cek keasliannya, selesai. Rakyat akan bangga kepada Anda Pak Jokowi. Anda sudah memberikan keteladanan. Adanya equality before the law. Dan Bapak menunjukkan sebagai seorang yang patuh pada hukum. Mengikuti proses hukum. Begitu ya. Ini untuk menjaga nama baik Bapak gitu. Sebetulnya kan begitu. Nah ini kan, ini berandai-andai kemungkinan yang terburuk. Kalau benar dugaan ijazah palsu ini terbukti, ini malapetaka bagi bangsa kita. Ini malapetaka bagi dunia pendidikan kita. Ya, negara sebesar Indonesia gitu, kok bisa luput dari hal-hal yang harusnya ini menjadi teknis administratif yang SOP gitu, standar